Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Betty Wisata Channel khusus wisata, terutama objek-objek wisata yang ada di Kepulauan Riau. Kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan menuju suatu tempat wisata yang sangat recommended buat anak-anak, yang terletak di wilayah Batam. Sementara menuju lokasi, saya akan sedikit bercerita mengenalkan kota Batam ini. Saya adalah pendatang baru yang mungkin baru sekitar 5 tahun berada di sini. Saya pelajari melalui artikel-artikel tentang Batam, mulai sejarah dan budaya, awal mula perkembangan sampai kinerja aparat Pemprov Kota Batam. Terlihat jelas kan suasana Kota Batam ini? Jalan bertata rapi dan taman-taman terpelihara dengan baik. Yang saya salut, BP Batam juga mengatur sendi kehidupan masyarakat, dari mulai larangan pemulung atau pengamen masuk perumahan, larangan untuk pedagang asongan di lampu merah, bahkan tukang parkir liar pun tak ada. Kita bebas parkir gratis di pasar ataupun toko, kecuali objek vital seperti bandara, karena itu parkir resmi yang terkelola dengan baik. Kota Batam memiliki sejarah. Tak kala Laksamana Hang Nadiem berjuang melawan penjajah. Konon menurut para pesiar Cina, Pulau Batam sudah ditempati sejak 231 Masehi. Singapura masih disebut dengan Pulau Ujung. Dulu Batam hanyalah pulau kosong dengan hutan belantara, dengan sedikit penduduk yang bermata pencaharian menangkap ikan dan bercocok tanam. Namun setelah pemerintah mulai bergerak membangun kota Batam, pertumbuhannya sangat cepat. Pada tahun 1970, Otorita Batam mulai membangun. Jumlah penduduk yang semula hanya 6.000 semakin pesat meningkat dan maju. Pada tahun 1996 secara bertahap Bandara Internasional Hang Nadiem mulai dibangun. Sebelumnya Batam dikembangkan jadi basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. BP Batam atau Badan Pengusahaan Batam telah berhasil membangun Batam dengan pesat. Dengan membangun infrastruktur modern standar internasional, berbagai fasilitas dikembangkan untuk mampu bersaing dengan pulau lain di Asia Pasifik. Penduduk Batam terdiri dari banyak suku bangsa pendatang yang tersebar dari seluruh Indonesia dengan adat kebiasaan dan agama yang berbeda. Jumlah penduduk pada tahun 2019 sekitar 1.376.009 jiwa, dan jumlahnya terus meningkat karena perkembangan industri yang maju cepat. Namun budaya Melayu dan keislaman masih menjadi akar budaya lokal pulau ini. Pemirsa, Anda lihat sendiri ya,
sedang ada proyek pembuatan dan pelebaran jalan yang dikelola oleh BP Batam. Kelak jalan-jalan di Batam ini mungkin akan lebih bagus dan mulus seperti ini, seperti yang sedang saya jalani ini. Semoga aparat pemerintahan BP Batam tetap amanah ya, membangun kota Batam sehingga maju pesat untuk kedepannya, terutama objek-objek wisata ya, karena ya yang utama pendapatan dari Batam itu ya dari objek wisata. Sepertinya saya akan sampai ya, ini sudah ada ruko-ruko dan toko-toko yang mungkin sedang tutup karena hari ini bukan hari libur. Jadi untuk yang mau berkunjung ke taman wisata ini mungkin kurang ya, sedikit. Jadi toko-tokonya pada tutup, tidak ada yang buka. Mungkin nanti hari Minggu atau Sabtu baru rame ya. Saya sudah menuju lokasi. Nah, ini sudah sampai pemirsa. Sudah terlihat laut karena lokasi wisata ini letaknya di pinggir laut. Ayo kita nikmati keindahan alam Batam dan objek wisata yang mengagumkan ini. Ini adalah Taman Dinosaurus. Anda bisa membawa anak-anak Anda berkunjung ke sini untuk lebih mengenal sejarah masa lalu Indonesia, mengenal sejarah masa lalu dunia, bahwa pernah ada dinosaurus. Dan inilah yang objek wisata ini tampilkan ya. Sebelum masuk kita dikasih gelang. Masuknya murah kok, cuman 30.000 per orang ya. Tapi anak di bawah umur 2 tahun gratis. Pemandangan pertama kita melihat kelinci ya. Kelinci-kelincinya lucu loh. Tapi saya tidak bisa mendekat karena terhalangi oleh pagar. Sekarang kita mulai masuk nih, mulai masuk ke areanya. Dan inilah objek wisata dinosaurus buat anak-anak, yaitu Dinoscape. Tara, itu sudah ada ucapan penyambutan, welcome to Dinoscape ya. Sekarang saya mau belanja dulu untuk perbekalan di dalam ya, karena mungkin di dalam tidak ada pedagang. Jadi sebelumnya kita harus bawa makanan dari luar. Di sini juga tersedia merchandise buat oleh-oleh untuk dibawa pulang ya, jika anak-anak Anda menyenangi boneka-boneka dinosaurus ini ya. Bagus-bagus dan banyak macam ragamnya ya. Cukup untuk koleksi mainan anak Anda. Coba lihat baik-baik. Saya shoot nih, ada T-Rex, ada apa. Di sini juga ada tempat
untuk selfie ya. Pengelola menyediakan tempat-tempat yang bagus untuk kita berfoto dengan keluarga atau pribadi. Nah, ini ya, klik ya kan, sudah dipoto di bunga gitu. Mana nih dinosaurusnya? Suaranya sih sudah terdengar. Nah, ini apa ya? Velociraptor gitu, apa ya ini? Aisyah berfoto di bunga ya. Ya, Alipa juga. Ada juga telur-telur untuk tempat selfie anak-anak. Lucu kan? Dan saya jamin berwisata ke tempat ini anak-anak Anda akan merasa nyaman dan senang karena banyak patung-patung atau hiasan-hiasan di tempat ini untuk bisa berfoto. Tuh ada telur dinosaurusnya juga. Wah, ini tidak bersuara nih. Nah, ini Velociraptor nih yang kecil ini. Lucu. Pakai roda dorong. Ayo kita. Nah, ini Ankylosaurus ya. Ankylosaurus mempunyai ekor bulat di belakang ya, yang fungsinya katanya untuk memukul lawan yang ada di belakangnya dengan menggunakan ekornya. Itulah Ankylosaurus. Lucu ya, bergerak dan ada suaranya loh. Tak kalah menarik disediakan juga badut-badut King Kong ya. Ini ada badut King Kong yang kita bisa berfoto. King Kong atau monyet putih, saya tidak paham. Yang jelas ini disediakan untuk berfoto. Nah, ini Velociraptor. Ada suaranya ini loh. Gitu ya. Bergerak juga ya. Cuman aja tuh. Senang kan kalau anak-anak bisa melihat itu ya. Makanya direkomendasikan wisata ini karena memang tempatnya itu selain ada binatang-binatangnya ya, ini dinosaurus, pelajaran untuk anak-anak mengetahui sejarah masa lalu dunia itu seperti apa. Juga tempat dan lingkungannya juga nyaman untuk kita jalan-jalan di sini sambil melihat-lihat robot-robot dinosaurus. Wah, ini ada orang India nih. Ada juga wisatawan asing yang berkunjung ke sini. Di antaranya tadi saya lihat ada orang Korea. Terus ada orang Malaysia. Sayangnya hari ini bukan hari libur, bukan hari Sabtu atau Minggu. Jadi tempat wisatanya itu cenderung sepi ya.
hanya beberapa orang saja yang ada di lokasi ini sekarang. Ini adalah lokasi ayunan untuk adrenalin ya, untuk yang kuat adrenalinnya, karena ayunan ini mengayun ke laut loh. Jadi ini khusus untuk dewasa, tidak untuk anak-anak. Keren kan? Ini di pinggirnya itu laut lepas. Jadi bukan danau, katanya ini adalah pantai yang diuruk gitu. Jadi nambah daratannya buat ini, buat lokasi ini. Anda boleh lihat ada banyak patung-patung, hiasan-hiasan, tempat selfie, macam-macam, ada yang mengarah ke laut. Jadi kita bisa berfoto di situ. Terus ada juga sarang-sarang burung. Kita bisa berfoto di dalam sarang burung, seolah-olah kita burung yang sedang bersarang. Sayangnya saya tidak punya kamera bagus untuk merekam ini. Nah, ini bisa dinaikin loh. Ini Brachiosaurus, entah Brontosaurus, saya begitu kurang hafal gitu ya. Dinosaurus itu antara Brachio dan di Bronto itu selalu tertukar. Ini juga bisa dinaikin sama anak-anak untuk sekedar naik ya. Lihat pemirsa, pemandangannya indah sekali tempat ini. Ada juga lokasi tempat kita untuk beristirahat, untuk duduk-duduk juga bisa. Ada juga disediakan odong-odong T-Rex. Keren kan? Anak-anak pasti suka. Karena selain bergerak juga T-Rex ini bersuara. Tetapi ya anak-anak ya harus dengan orang tua, tidak bisa anak-anak sendiri ya, kecuali anak-anaknya sudah agak besar. Kalau untuk anak-anak kecil ya harus dengan orang tua, soalnya ini odong-odong T-Rex ini lumayan tinggi juga, ada mungkin sekitar 2 meter ya naiknya itu. Tapi menyenangkan lah. Kalau menurut saya cukup kreatif juga pengelola wisata ini gitu ya, idenya itu, karena memang belum ada. Terus anak-anak juga menyukai dinosaurus. Mereka juga menyediakan tempat-tempat untuk selfie menuju laut. Tempatnya yang sangat indah kalau kita ambil gambar ya. Ada jembatan-jembatan, terus ada apalah banyak, pokoknya kita bisa berfoto di situ. Saya juga sempat berfoto-foto sebelumnya ya, mengambil foto. Nah, ini bukan tempat yang terakhir loh, masih ada lagi tempat yang akan kita kunjungi. Sekarang kita santai naik odong-odong dulu. Diberi waktunya 10 menit saja. Jadi satu tiket ini bayar lagi. Selain kita masuk, ada tiket masuk, ini odong-odong ini beda lagi membayar gitu. Kalau tidak salah harganya 10.000 apa berapa ya, lupa lagi. 10.000 ya, lumayan untuk menyenangkan anak-anak. Untuk berfoto juga kan keren. Kapan difoto dengan T-Rex? Ya, ini kan binatang masa lalu yang akan dikenang sampai kapanpun dan turun temurun gitu ya. Kita mewariskannya, informasinya ke anak, terus ke cucu gitu.
kalau ada yang namanya dinosaurus, hewan yang pernah hidup di bumi ini dan punah gitu ya. Ayo lanjutkan perjalanan lagi. Kita memasuki taman yang sangat bagus dan bersih. Wow, ada Brachiosaurus. Ini berbunyi loh dan bergerak. Ada T-Rex. Ini ada T-Rex, terus yang di tengah itu Triceratops ya. Ternyata Triceratops itu ukurannya lebih kecil dari T-Rex ya. Jadi T-Rex itu dinosaurus yang besar, yang paling besar ya. Makanya ditakuti oleh sesama dinosaurus lain. Lokasi ini sangat cocok untuk selfie keluarga dan anak-anak. Juga untuk menikmati pemandangan ini, ada kursi-kursi di belakang saya ini, tempat kita duduk menikmati memandang ketiga hewan langka ini sambil menikmati air kolam yang di depan itu adem sekali ya. Nah, kita bisa foto-foto di situ. Nah, untuk yang foto ya bisa duduk di seberangnya ya, biar gambarnya terlihat semua. Kalau foto dari dekat kan cuma satu-satu binatang yang bisa dipoto ya, seperti si Triceratops ini. Nah, pergerakan, ada suaranya juga. Pokoknya menyenangkan lah main ke tempat ini. Bahkan kalau kedepannya mungkin saya juga masih ingin menikmati suasana tempat ini, karena di Batam yang iklimnya panas tapi masuk ke tempat ini begitu sejuk karena terdiri dari pepohonan, rumput-rumput, terus air juga, jadi membawa kesejukan tempat ini. Jadi kita keluar dari rutinitas yang di rumah itu sangat panas ya, karena memang iklim Batam itu memang panas, dan mempunyai AC itu bukan kebutuhan luks tapi kebutuhan primer ya. Hampir setiap rumah itu mempunyai AC ya, karena saking panasnya iklim Batam. Jadi sepertinya kita wajib mempunyai AC, tidak seperti yang hidup di Pulau Jawa atau Pulau Sumatera lainnya. Di sini memang panas, tapi pemandangan ini begitu sejuk dan adem. Pengelolanya juga begitu cerdas kalau menurut saya ya. Tata ruangnya, tempat-tempatnya disediakan untuk menyenangkan pengunjung. Nah, seperti ini kan kita senang kan kalau main ini sama anak tuh kan, keliling-keliling. Terus ada juga wahana mainan untuk anak-anak seperti perosotan, terus seperti itu
apa tuh, tangga-tangga begitu ya. Anak-anak kan suka. Pokoknya di mana-mana anak-anak itu pasti mencari kalau tempat mainan ya perosotan, ayunan, ya begitu saja kan. Itulah yang menyenangkan mereka. Naik odong-odong, binatang-binatang yang bisa dinaikin, itu kan menyenangkan anak-anak. Nah, saya pikir ya pengelola ini ya cukup cerdas gitu untuk membahagiakan pengunjungnya. Wow. Senang kan anak-anak tuh naik kuda, naik odong-odong. Bahkan katanya kalau hari Minggu atau hari Sabtu semua mainan itu lengkap digelar, seperti trampolin atau yang lain-lainnya. Ini mungkin karena kebetulan kita kesini itu hari Kamis ya. Hari Kamis kan hari biasa, bukan hari Sabtu atau hari Minggu, hari libur. Sekarang kita sedang menuju taman hidroponik. Dan bunga-bunga yang tadi itu sepertinya bunga yang akan disiapkan untuk selfie. Soalnya itu bunganya itu banyak itu kalau sudah berbunga. Nah, ini adalah hidroponik dari selada. Kita kembali lagi ke tempat semula untuk beristirahat ya. Sejenak untuk minum-minum dan makan-makan sambil melihat T-Rex, Triceratops dan Brachiosaurus. Enak kan main ayun-ayunan. Ada juga domba dan kuda ya. Bagus idenya itu karena di Batam ini jarang loh yang melihat domba anak-anak. Jarang yang melihat kuda. Nah, jadi pengelola ini berinisiatif menyiapkan domba dan kuda untuk ditonton ya. Katanya sih kuda itu bisa dinaikin gitu kalau hari Minggu atau Sabtu. Sekarang tidak. Ternyata tempat ini cocok juga untuk sekedar menyendiri, mengademkan diri ya. Sepertinya semua tempat sudah dikunjungi dan badan sudah mulai terasa lelah. Kami memutuskan untuk pulang dan kita melintasi tempat-tempat yang tadi dilewati ya. Sudah kita keluar dari gerbang utama. Sekarang kita menuju pelataran parkir dengan melewati si kelinci lagi. Ya, alhamdulillah sangat menyenangkan mengunjungi tempat ini dan mendapat kepuasan batin gitu ya, terutama untuk menyenangkan anak-anak dan anak-anak juga tidak rewel. Sekarang kita
Sebelum pulang mungkin akan makan dulu, akan singgah dulu di tempat makan ya. Mungkin dicari yang terdekat saja, karena di lokasi wisata tadi tidak ada tempat makan yang buka karena bukan hari libur. Mereka bukanya hari libur saja. Kita mau makan apa ya? Saya sih maunya seafood. Mudah-mudahan ada. Nah, itu apa ya? Nah, sepertinya kita berhenti di sini makan di rumah makan apa Borneo apa itu ya, pokoknya ada sambal Borneo gitu kalau nggak salah. Nih, saya pilih seafood saja, cumi-cumi ya. Sambalnya gila pedas, saya colek tadi. Alhamdulillah selesai makan, kita langsung pulang. Dan inilah akhir perjalanan wisata kami. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.